Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu narasumber kita, Ibu Gusti Rusminata. Ibu Gusti Rusminata. Maaf Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu narasumber, Ibu Gusti Rusminata SE. Kemudian yang selanjutnya adalah sesi penyampaian materi atau pembelajaran pada hari ini, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lancarnya acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucap basmalah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran pada acara kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Banjarbaru, Banjarbaru Juara, dan Mars Perpustakaan. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia, kebangsaan
Baiklah, memasuki acara yang kedua adalah sambutan dari narasumber kita, Ibu Gusti Rusnanita. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mau pantun dulu hari ini? Banyak kurang hari ini dulu pantun dulu ya kalau jalan-jalan karena optimis setiap lokasinya suwawa ketiga ada yang salah dijawab dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati, hari ini tak banyak yang saya sampaikan. Saya bahagia sekali bahwa hari ini banyak yang bisa berhadir. Dari yang lama vakum perpustakaan tidak ada gerakan sampai hari ini sudah ada hadir. Jadi alhamdulillah, semoga lancar, semoga tidak terulang kembali hal-hal yang sudah lewat. Yang mengharapkan di sini kepada yang jarang hadir ya, yang jarang hadir di acara, jangan yang ini terus yang hadir. Hampir setiap pertemuan tuh orang-orangnya sudah hafal saya, cuman kadang nama aja yang tertukar. Yang ini saja orangnya yang hadir. Jadi yang bagi yang tidak hadir, urun harapkan untuk bisa diaktifkan kembali. Jangan berpikir karena apa, sekolahku sudah akreditasi loh. Jangan berpikir demikian ya. Jadi Anda bisa tidak hadir itu karena berpikir sekolahnya akreditasi. Padahal akreditasi sampean-sampean itu baru C ya, C. Anita itu C, SMP 4 itu C ya. Di 2025 dia akan mengajukan. Apa dia tahu instrumen 9 yang ini? Kemarin karena keberuntungan dapat C di 2021 ke 22 itu karena 6 instrumen. Sekarang 9 instrumen. Atau mungkin karena merasa ada yang memang jurusannya perpustakaan atau di 3 perpustakaan, gampang aja, aku bisa aja karena pada tidak demikian ya. Banyak S1 yang mengerti. Ya, datang ke saya, datang ke rumah saya. Karena apa? Katanya waktu di sekolah tidak belajar yang demikian, Bu. Praktek dan teori itu berbeda ya. Jadi saya harapkan untuk kali pertama ini saya menegaskan kembali agar bagi yang tidak pernah berhadir di acara ini, tolong disempatkan waktu. Misalnya bagian pian-piannya ada yang kada bisa hadir. Bagian pian kan ada di sekolah itu pengelola perpustakaannya terdiri beberapa orang. Kayak Anita itu ada 4 ya, 4 ya. Nah di 2 orang itu kalau Ikam kada bisa hadir, iya. Kalau Ikam kada bisa hadir, kan bisa diwakilkan dengan kawan Ikam yang lain. Bukan mesti harus Ikam. Sama seperti SMP 11 ya. Ada 4 orang. Misalnya 1 orang tidak bisa hadir, bisa diwakilkan dengan yang lain. Jadi tahu informasi apa saja yang ada di pertemuannya. Jangan sampai tidak hadir kecuali memang ujur sekali kayak gitu nah. Perwakilkan aja siapa dari sekolahmu yang bisa hadir. Jangan sampai kosong. Kasihan kan nanti. Karena datang hendak akreditasi datang ke aku, datang ke ibu bertakun ini itu, tapi saat pertemuan tidak pernah belajar. Jadi dari perkumpulan yang banyak ini ada yang keberatan. Nyamannya dikirimi ibu, nyamannya dapat ini dapat itu, sementara kami bujuran belajar hadir. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kita tolong untuk kali ini ya, ibu tegaskan kembali apa tuh pian-pian kada mau berhadir di acara ini, tolong diwakilkan dengan siapa saja dari sekolah pian. Jangan sampai tidak ada yang berhadir. Jujur aku kalau tahun depan ada akreditasi, aku kelihatan dari setiap absen ada ya. Dari setiap absen pertemuan itu ada sama sekolah yang rancang ada hadir, ada yang hadir. Jujur SMP 4 ya, sudah berapa kali ya tidak hadir ya. Ini kali yang keberapa? Anda hitung saja. Di ya terakhir ya, SMP 10 tidak hadir. Terus di LUS tidak hadir. Di mana lagi kemarin habis di Bina Insan tidak hadir. Ya.
Nah, sudah 3 kali. Maunya berapa kali? Maunya berapa kali kada hadir dalam 1 tahun itu? Ya. Saya tuh kalau serius ya serius, kalau bercanda ya bercanda ya. Tolong hargai saya. Kalau kalian kan dekat aja di sini. Saya tuh dari Banjarbaru ke sini tanpa ongkos, tanpa biaya ya datang ke sini. Asal melajari Bu Hanikam gratis. Kalau Bu Hanikam mendatangkan narasumber langsung Bu Hanikam bayar. Jadi aku minta tolong untuk selanjutnya ya, bukan untuk berlaku dengan anda ya, untuk semua ya. Diharapkan untuk bisa berhadir di setiap pertemuan. Untuk pertemuan berikutnya akan saya bacakan di tanggal kalau kada salah hari Sabtu di tanggal 10 Agustus itu kita di Laura 3 ya, SDN Laura 3. Terus di minggu ketiga di bulan Agustus, biasanya di 24 Agustus itu ada di SD Islam Misbahul Munir. Ini mana orang yang belum datang dia? Ya. Ada Islam Misbahul Munir. Jadi belajarlah. Di sini ada semua yang kalian yang sudah belajar pun banyak yang salah mengirim ke tempat saya. Apalagi kada belajar. Itu nah. Tolong itu nah. Memang perpustakaannya jadi baik. Akreditasi yang itu SMP 4 itu C, tahun depan akhir. Jadi mulai sekarang itu dipersiapkan yang menjadi bukti pendukung instrumen. Instrumen itu ada 9 ya, bukan 6. Jadi tolong diperhatikan itu. Oke, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Demikian sambutan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu, di sini ada pendatang-pendatang baru. Mungkin di antara kita ada yang belum kenal ya. Akan kita kenalkan satu persatu. Baik dari pojok sebelah kiri atau sebelah kanan dulu. Mana ya? Ada yang di tengah. Oh, kiri ada, sudah tak kenal maka saya. Ada. Kita kenalkan dulu ya, dari Islam Misbahul Munir. Silakan memperkenalkan diri, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dari MA Misbahul Munir sebagai pengelola perpustakaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada mana ya? Itu si Hani, mukanya bulat-bulat kayak si Damayanti. Udah pada kenal semua ya. Sekarang ada pendatang baru yang sudah lama vakum ya. Perpustakaan sudah lama vakum. Siapa ya? Siapa ya? Bukan. Itu dia, cowok ganteng. Silahkan maju ke depan untuk silaturahmi dengan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Ramadi. Di sekolah saya di 3 Landasan Utara. Kebetulan ada pertemuan nanti di 10 Agustus 2024 di tempat saya. Kemudian saya sebagai pengelola perpustakaan yang mana sudah kaku sudah lama ada kemudian belum minta bimbingan dari Pian keberadaan cara mengisinya, kemudian cara-cara bagaimana menghidupkan perpustakaan. Kebetulan di sekolah dulu dasar baru hanya dibangun sekolah perpustakaannya, jadi masih bisa kali lalu perpustakaan. Jadi kami itu perpustakaannya itu
istilahnya tuh di deposit itu tempat baju di kami olah perpustakaan sementara ini. Jadi selama beberapa 6 bulan ke depan ini perpustakaan kami di situ. Mungkin itu saja dari ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Sri Sarah dari SMP 11 Banjar Baru sebagai kepala perpustakaan yang baru. Kemarin, ya, Ulun ulangi, salam kenal semuanya. Ulun dari SMP 11 Banjar Baru, nama Ulun Sri Sarah, yaitu kepala perpustakaan SMP 11 Banjar Baru, menggantikan Bapak Ilham yang kemarin sidin meninggal dunia. Jadi ulun pengganti secara nyata sebenarnya. Jadi mohon bimbingannya untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Yuwono. Ya, kita kembali ke sebelum acara. Terima kasih atas perkenalan semuanya. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Selanjutnya ada penutupan atau doa. Doa akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Abdi kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat pada kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Izinkan saya untuk memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan na'iman hamdan yufanahu yamitan ajika. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagilah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami tadahkan tangan kami karena Engkau yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu di pagi hari ini. Sekalian merasa syukur atas nikmat dan hidayah yang sudah Engkau berikan, sehingga kami bisa berhadir bersama mengikuti acara silaturahmi perpustakaan sekolah dasar ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ilmu yang luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, bekal kami mempelajari kehidupan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Serta limpahkanlah kepada kami yang hadir di sini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan mengikuti pelajaran ini ya Allah. Kami berharap semoga ilmu ini kami dapat hari ini meningkatkan kualitas diri kami sebagai pengelola perpustakaan demi menyokong perpustakaan yang terintas sesuai standar nasional serta dapat memberikan manfaat bagi negara dan agama kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padamkanlah mata kami, luaskanlah pengetahuan kami dan pemahaman kami agar dapat mengalir kami di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan hari ini sebagai amal ibadah yang dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi orang banyak, khususnya dunia
karena Engkau yang Maha Pengampun lagi yang Maha Mengetahui. Kabulkanlah segala permohonan dan dari kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. SMP 11 belum ya? Ada namanya? Ada? Apa namanya? Lita Ilhami, mengenang almarhum ya. Oke. Terus provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggan, terus kelurahan apa? SMP 11 kan Laura ya. Oleh Utara ya. Nah, alamatnya jalan apa? Nanti diisi ya. Itu disesuaikan itu kode posnya berapa, yang perpustakaan titik koordinatnya berapa. Paham ya semua ya? Sudah data borang ya? Data wilayah. Data wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bertanya itulah, mungkin masih belum memahami atau belum paham dari pengerti tentang judul apa itu? Judul judul itu metode example masih belum paham. Yang mengisi yang itu menurut di bulan sebelumnya belum ada datanya, kemudian menambahkan sedikit dari beberapa buku di SDM tentu itu aja. Jadi belum paham judul yang maksudnya itu ada yang benar ya, belum tapi paham. Jadi pasal. Terus yang lain ada yang baca pohon. Hei, jangan sibuk menghitung kertas, hei. Ada yang baca pohon karena kan paham. Ditakut disuruh baca pohon di kamar remote. Disesuaikan? Oke. Ada yang lain? MA Miss Baul Munir? Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Oke. Tidak ada ya? Ada, Rizky, silakan. Ya, assalamualaikum. Pertanyaan ulun sebenarnya tentang ini aja Bu, klasifikasi buku yang masih bingung kayak apa cara menentukan klasifikasinya, gitu aja Bu. Terima kasih ya. Dari sekian 3 tahun pertanyaan tentang judul buku, terus dari Tiktok ada klasifikasi buku yang belum dipahami ya. Di antara semua ini ada yang bisa menjelaskan? Karena di sini paling pada nggak ada pertanyaan dan berarti sudah mengerti. Terus ada yang bisa menjelaskan judul buku? Anita? Judul buku apa, Bu? Anda tidak menyimak pertanyaan kawan. Duduk manis mendengarkan, simak ya. Dia mempertanyakan memilah dan memilih judul buku. Aan tidak boleh bertanggung jawab, aku tidak ditanya. Kalau kamu diam tunggu kamu saatnya. Ada buat kamu. Sekarang tolong Anita bisa menjelaskan buat Helmi masalah judul buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Anita Maulida. Ulun di sekolah SMP 4
Banjarbaru sebagai pustakawan. Jadi ulun ingin menjelaskan tentang judul buku sama eksemplar tadi. Kalau judul buku tuh misalnya kayak buku paket. Nah, buku paket tuh misalnya kayak ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam itu kan judul. Nah, jadi ilmu pengetahuan alam itu berapa banyak bukunya? Misalnya buku IPA-nya tuh 50. Judulnya kan ilmu pengetahuan alam. Nah, itu tuh sudah judul. Nah, jumlahnya itu kan 50. Jadi yang jumlah 50 itu eksemplar. Misalnya lagi judulnya kayak tentang dongeng kumpulan dongeng Nusantara. Nah, misalnya tuh dongengnya tuh ada 5, tapi beda-beda judulnya, tapi dongeng Nusantara aja, tapi di bawahnya tuh kayak gambarnya tuh beda. Nah, itu tuh beda juga eksemplarnya, judulnya satu judul juga kayak itu. Bisa dipahami lah atau kurang paham. IPA itu misalkan kelas 1 ada 50, itu kelas 2 IPA-nya sama. Nah, itu juga beda kan. IPA misalnya lo IPA semester 1 kelas 7 sama IPA semester 2 kelas 7 itu beda juga. Ini karena semester 1 sama semester 2 beda bukunya. Ini jadi 2 judul, tapi tulis semester 1, satunya semester 2 jadi 2 judul. Ya, terima kasih penjelasannya si Anita. Terus selanjutnya tentang klasifikasi buku. Sebentar ya, nanti kita tambahkan. Untuk klasifikasi buku, saya minta menjelaskan. Tadi dia hanya ngomong, sini kamu. Enggak, kamu kan tadi ngomong sama Anita, dia itu pustakawan loh. Latar belakangnya dia itu Anita itu pustakawan. Dia punya pemikiran dan sudah punya keahlian sendiri dari sekolah dia. Karena dia belajar ilmunya ilmu perpustakaan, dia tahu tentang perpustakaannya. Jadi sekarang tadi kamu sampaikan apa dengan Anita? Tolong klasifikasi buku, tolong jelaskan. Tadi saya bantu. Tadi pertanyaannya apa gitu tadi Bu? Enggak apa-apa, sekarang coba klasifikasi buku, tolong bisa. Ada yang mau menjelaskan? Angkatan? Siapa yang mau menjelaskan tentang klasifikasi buku? Ustaz, gimana? Ada apa? Ada bisa? Kata aku belajar kayak gini aja, guringan aja, turun semau turun, bayarkan. Oke. Tambahkan ya Helmi. Untuk klasifikasi buku ya Helmi ya, saya tambahkan punya Anita. Ini ada contoh buku sudah tersusun di sini. Lihat, itu ada buku berapa klasifikasi. Buku itu kamu cuma kelas SD ya, kelas 1 dengan jumlah sekian. Buku pelajaran kelas 1 itu ada IPA, bahasa Indonesia. Ada berapa pelajaran? Kalau di tempat kami itu 9 pelajaran. Itu kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 saja. Berarti ada 9 judul buku. Ya. Ada 9
judul buku. Itu yang namanya judul buku. 9 judul buku dikalikan berapa jumlah siswa kelas 1 itu baru kamu ketemu eksemplar. Jadi IPA, IPAS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu terlihat di situ dari jumlah buku pelajaran. Paham ya? Puas dengan perjawabannya? Ya. Silakan. Untuk kelas kasih buku. Siapa yang sabar terus? Rohani. Kelas buku. Bisa? Monggo sini. Kita tes. Kelas sudah 3 tahun ibu mengajari. Udah diambil buktinya. Klasifikasi buku. Buku apa namanya klasifikasi? Isti. Non pelajaran. Contoh buku yang mudah saja fiksi. Silakan. Fiksi berapa? Untuk fiksi 800. Benar? Angkat tangan yang mau angkat 800 benar, angkat tangan. Fiksi 800 angkat tangan. Yang mengangkat jangan buka HP. Tidak ada yang buka HP. Tidak ada istilah membuka HP. Berarti selama ini belajarnya tidak benar. Selama 3 tahun saya mengajar tidak ada yang masuk ke otak-otak semua ya. Berapa? Fiksi. Siapa yang jawab 13? Sini maju. Terima kasih. Ini yang benar. Sini. Makanya diperhatikan. Sudah 3 tahun melajari kayak ini artinya dia ini ilmu perpustakaan. Jadi saya tidak tahu. Kalau kada tahu, peraya sekolah. Peraya belajar tiap kuak-kuak kayak ini kada berguna. Kada tahu. Atas umpan. Bu Mini berapa tadi Bu Mini? 813. 800. Kalau tidak tahu adanya. Ini nak umuran kan di perpustakaan. Kada tahu. Dasar kada ingat. Oke, terima kasih hasilnya. Terus bahasa Indonesia berapa? Orang klasifikasi. Bahasa Indonesia 410. Benar, 410 bahasa Indonesia. Tidak ada yang boleh buka HP. 410 benar. Bahasa Indonesia 400 saja karena bahasa itu bermacam-macam bahasa ya. Bahasa Indonesia itu ada anak-anaknya lagi sepasang kayak buku agama. Agama 200 di bawah agama itu kan ada fikih dan sebagainya itu. Jadi kalau mau ngambil umumnya aja. Kalau mereka pada mengerti bawahnya apa, ambil yang dasarnya aja. Itu tidak mensulitkan. Paham? Oke, terima kasih. Terus apa lagi yang tidak dipahami? Silakan bertanya saat ini. Tidak, saya yang bertanya. Ada yang bertanya? Ustaz, adakah kita memakai Ustaz? Ustaz mau menghadiri acara akreditasi. Ada yang ditanyakan Ustaz? Tidak paham Ustaz? Ada file SNK itu. Itu malah Ustaz kan ada takut. Tidak minta file. Berarti data hari ini yang tidak minta file aja. Silakan maju sini. Apa yang mau ditanyakan? Sini. Biar dia ibu nyari-nyari hari ini. Ada dua yang mau ditabuk banyak ini kurus-kurus semua. Mohon izin bertanya Bu tentang penomoran. Nah jadi kalau kita sudah tahu nih klasifikasinya, nah itu cara penomorannya gimana? Yang dinomori apa? Bukunya? Buku apa? Yang dinomori buku apa? Yang diklasifikasi buku apa? Karena kan ini kan buku loh Bu. Nah habis itu yang di samping sebelah sini. Itu namanya punggung buku. Iya. Namanya belajar. Sama yang di mana buku besar itu kan ada yang nomor buku. Nah nomor buku nah itu urutannya Bu kadang masuk balik-balik urut. Ada belajar bujur-bujur. Lain jurusannya boleh. Kenapa jurusan? Banyak salah-salah tidak jurusan mau belajar. Ini kadang masih bingung perempatnya itu nah. Jadi kadang tahun terdahulu, kadang nomor terdahulu. Belajar sama yang punggung buku tadi. Jadi formatnya yang bagus kayak apa? Karena dengar-dengar ada yang terbaru gitu. Si Ibu. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu ada format terbaru punggung buku?
bisa menjawabkan bagaimana mengklasifikasi penomoran buku? Kira sesuai dengan nomor klasifikasi yang taruh di sini tuh. Berapa nomor buku yang kamu klasifikasi? Kalau ini yang fiksi 813, siapa nama pengarangnya? 3 huruf nama pengarang dimasukkan di sini. You understand? 3 huruf dari nama pengarang ya. Dari kemarin sudah belajar ini kan? Dulu tuh masih bingung gue, misalnya nih kayak mau itu kan ada namanya tuh ada sama-sama kayak gitu loh. Iya. Jadi ulun mau ambilnya kayak apa tetap bisa makan kah? Atau mau Sama ambil kalau pengarangnya dia itu ya dia itu. mau ambil nama yang kedua? Enggak. Nama depan, 3 huruf nama depan. Tetap nama Bedanya depan. Muhammad dia mau. Nggak bisanya Muhammad Ali dia mau. Tetap mau juga. Iya. Muhammad Aan. Dia mau. Berapa nomornya? Terus ada tidak? Kita jawab. Kada sulit loh kalau kita sudah digawi, kalau mencintai, pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun izin bertanya Bu, misalkan buku yang judulnya Anfal Kalau kita ada sejarah itu kan buku agama ya, Fadilah Islam, jangan Fadilah Islam. Tapi itu mengembangkan beberapa macam ilmu kan, berarti masuk di karya buku. Karena kan mengembangkan kan di situ Fadilah Suhal Kausar, Fadilah Kausar. Pasti di bawah itu ada lagi penerjemah kisahnya ini kan tidak satu Al Kausar sampai habis kan. Nah, berarti kita yang banyak bawahan. Ya, dan banyak ketakut. Ayo, monggo. Banyak-banyak takut, jangan dipendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk bertanya, kan di buku besar tuh ada pengarangnya kan Bu. Nah itu yang ditulis itu satu apa? Semua pengarang, tapi bukan satu buku, semua pengarang itu satu yang sama. Misalnya itu kan banyak tuh, pengarangnya berbeda-beda itu. Masukkan aja, misalnya buku bahasa Indonesia pengarangnya Muhammad Ali, misalnya ya, yang bahasa Indonesia Muhammad Ali, ya Muhammad Ali ditulis. Tapi untuk buku label beda, kalau di buku besar ya ditulis semua namanya. Tahun berapa bukunya? Biasanya berapa itu ditulis ya. Dan kalau misalnya GPS, ditulis semua namanya siapa. Cuma sisa gara-gara nomor namanya 3 huruf saja. Oke? bertanya Wiwono Abdi. Pertanyaannya ini masalah pengarang. Kan ada buku itu yang namanya buku apa bahasanya terjemahan. Kan itu bahasanya dialih bahasakan Bu. Nah itu tuh bukunya misalnya buku tentang Al-Quran misalnya kan ada Al-Quran terjemahan dialihkan oleh siapa? Quran tafsir. Bisa. Habis itu pengarangnya tuh jatuhnya ada 2. Yang pertama ada pengarang asli, yang kedua ada pengarang tambahan atau apa? Jadi buku ada beberapa pengarang. Bukan maksudnya kayak Bu. Kan awalnya itu buku asli tapi diterjemahkan gitu Bu. Habis itu jadinya yang diambil untuk menulis nama pengarangnya itu yang dari nama pengarang asli atau kan dari pengarang ahli bahasa. Nah, itu yang mana? Kalau Ikam sendiri mengambilnya yang mana? Di bahasa, yang dipindahkan bahasa. Karena kan menggunakan Quran tafsir yang dipakai saat yang diajarkan. Berarti iya yang dialihkan. Kalau
bahasa Arab ya, pengarang pertama ya. Ada mungkin kita menjelaskan bahasa Arab, sedang kita batin bahasa Arabnya ya, otomatis dengan penafsiran ditafsirkan untuk bahasa Indonesia dari Arab mundur ke Indonesia. Jadi pengarang ini yang menerjemahkan Muhammad Abdi misalnya. Jadi berarti yang ditulis di buku besar Muhammad Abdi 3 huruf 4 mau untuk buku ya. Waktu sekolah ada belajar. Kalau lupa ingat antara kan sombong deko. Terus ada yang bertanya lagi. Jelas ya Samia. Yang ini Yuwono, ada yang mau bertanya. Kok murah kamu? Iya, ketawa rohani dengan terus ada yang bertanya lagi. Sekarang saya jelaskan ya. Sekarang saya lebih tadi ya. Jenis judul buku koleksi perpustakaan tadi jelas tadi ya. Jelas ya. Judul buku tadi jelas ya. Oke. Terus di mana dia jawab yang mana? Rata-rata jam layanan sudah terisi. Dari jam 8 masuk sampai jam 8 pulang sekolah ya. Semua ya. Terus jenis layanan perpustakaan, sirkulasi dan referensi ada. Pinjam antar ada. Pinjam antar itu sebenarnya ada. Dari perpustakaan kelas. Contoh teks kan dipinjam di perpustakaan ya, di antar kelas ya, itu namanya pinjam antar. Tapi pinjam antar dalam sekolah hitungannya itu ya, itu namanya pinjam antar. Terus pemeliharaan serta perawatan gedung tidak ada 5% nya, ada. Selisih ada 5%, hanya berdiri gedungnya, ada 5% nya, dapat TV dia. Jumlah jam layanan dalam satu minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dipotong ya, karena pulang sekolah cepat ya. Ya, enggak, tetap. Berarti berapa? Berarti dari jam 2, jam 3, pulang sekolah jam 4. Berarti 8, 9, 10, 11, 12. Berapa jam? 8. 8 jam. 8 dikalikan 1 minggu jumlahnya 8 kali 6 berarti berapa? 5 hari kerja saja. Nah, berarti itu hitungannya ya 8 jam satu kali 1 hari. 8 kali 5 40. Oke. Terus jumlah tenaga pustakawan. Jumlah tenaga pustakawan bagi yang ada pustakawan. Berarti kalau pustakawan tidak ada di sekolah yang lulusan S1 perpustakaan bukan dikatakan pustakawan dia. Misalnya jumlah tenaga perpustakaan ini Anita, dia kan memiliki sarjana S1 perpustakaan, itu namanya pustakawan. Kalau Anita datang SPD, itu bukan pustakawan namanya, ya. Itu dimasukkan ke tenaga teknis saja. Jadi kosongkan kepala perpustakaan, dikosongkan, jadi menjadi tenaga teknis. Tidak ada pustakawan. Pasti ada yang hilang. Yang hilang pasti ada dan yang rusak pasti ada. Itu di siang saja dimasukkan di klasifikasi buku apa yang rusak. Ada yang paham di sini klasifikasi buku rusak? Ada yang bisa menjelaskan klasifikasi buku rusak? Asalnya mau pada tahu terus. Isna, ini masih ada loh. Di sini pustakawan kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dari MTS Miss Nurul Ma'ad. Ini Ibu Widya Rukamini ini di 3 S1 perpustakaan di 3. S1 perpustakaan, Hasan, Abdi, ada Isna, ada Anita. Sekarang yang menjawabkan untuk buku klasifikasi yang rusak, tolong Abdi. Jelaskan. Ini ilmu buku mana? Ini kontes ilmu ikan bawas dari dokter bukan di dalam kantong dia. Bagaimana Pak Mirna? Ancam ibu jangan. Sini. Apa? Salah menjelaskan kalian disempurnakan, dibaiki lagi dia kalau paham. Artinya yang anggap ini biar
ini ada jual apa sih pustakawan? Klasifikasi buku rusak di sekolah itu pasti ada buku rusak loh. Buku rusak di siang ya. Anita melakukan kas online setiap tahun. Stok online setiap tahun? Tidak. Depi stok online lah. Depi stok online setiap tahun. Iya, iya, iya. Jawab yang benar. Ya atau tidak? Iya. Jumlah satu tahun yang di siang berapa? Exemplar 57 buku exemplar saja dari bermacam-macam buku. Nah, jadi setiap Anda membuat laporan setiap bulan, buku yang rusak dilaporkan di laporannya. Buku yang rusak bisa diperbaiki atau kadang rusak parah, berarti tidak bisa lagi ya. Itu dibebaskan, artinya bikinkan berita acara yang sudah tidak bisa disiang lagi. Nah, kalau dimasukkan untuk penyiangan, masukkan aja di penyiangan. Berarti buku yang dibeli itu disiang masih kalau dipakai. Bila yang ada, diabadikan aja. Ya. Terus perbaikan koleksi yang buku rapid tuh nah, kalau diperbaiki itu perbaikan karena mau rapid, mau dijahit tuh dijahit, ada kalau dijahit buku di pengolahan, nah itu koleksi buku yang rusak itu nah, tapi masih kalau dipakai, tapi dia hambur artinya misalnya lepas buka kulit buka atau lepas yang ini nah di sini ya. Lalu dijahit lah memperbaikinya itu biasanya ada kan di buku di perpustakaan ada pengolahan tuh. Jadi mengolah buku yang rusak itu supaya kalau dibaca lagi ada bagian pengolahannya. Itu bukunya dibaiki, disiang, habis itu dibaiki lagi. Buku dimasukkan ke dalam perbaikan koleksi, disesuaikan dengan apa ya? Disesuaikan dengan klasifikasi bukunya. Jadi dimasukkan di kolom laporan klasifikasi. Misalnya fiksi ada yang rusak, ditulis aja. Dan kemarin rusak parah ya, jadi kita saja. Jadi di sini ditulis bukunya apa, exemplarnya satu. Tuh, kemudian dua. Tuliskan judulnya. Berarti rusak parah, diberi keterangan rusak parah, tidak bisa disiang lagi, diabadikan saja. Ya. Oke, Hani, siapa tadi yang bertanya tadi? Ada yang paham? Sudah mengerti ya tentang penyiangan buku ya? Setiap tahun stok up yang dilakukan di sekolah ya. Jadi jumlah buku harus tahu hari ini berapa sampai Desember. Nanti di Januari tahun berikutnya akan tahu setelah kita melakukan stok up name. Si Hani ini tidak melakukan stok up name. Ya. Jadi makanya bukunya ini cuma 400 berapa ya? 451 dengan eksemplar 1305. Padahal bukunya banyak sekali. Aku paling merancang kewadahannya. Para ulama. Terus ada yang bertanya lagi apa? Mau bertanya lagi apa? Mau tanya? Gak berani lagi. Di sini tak gigit gue. Ada yang mau bertanya monggo? Apa yang mau tanya apa? Ada yang tidak paham? Ada yang belum dimengerti laporan? Semua juga berganda boleh di sini. Terus ada yang mau bertanya lagi? Risti, ada yang mau bertanya? Apa?
Baca korannya, ya majalah-majalah bahan itu kan terpakai lagi, tapi wajib ada. Oh, ini orang membaca di babe, tahu itu punya terus koran itu zaman bahan kalah, tapi yang namanya aktivitas itu tetap dicari. Ini aja, makan kita sudah ada lagi majalah, pinjam aja dulu. Anda bilang majalah pinjam, pandangan berfoto, atau kau datang ke mana yang ada referensi koran dan majalah, berfoto, ikan di situ. Karena ada mungkin ikan pinjam di wadahku. Emang koran tidak boleh dipinjamkan, majalah Tempo tidak boleh dipinjamkan lagi, cuma buat baca di tempat. Jadi sekadar untuk mengambil akreditasi boleh foto di sana. Yang diharapkan orang di Jakarta itu kita dia berlangganan Big Boss. Lalu dia taruh derang majalah orang itu di sekolah, tapi sekolah tidak kan? Kadang-kadang juga kita mengajarkan masalah orang di sekolah karena kita memang tidak berlangganan. Menyikapi itu datang aja ke perpus. Mulai saya di sana, saya arahkan, ya. Paham Devi? Dipahami ya? Oke. Ada yang bertanya lagi? Apa tuh umur? Si itu? Jangan sampai ke umur. Isna biar malu juga ya. Takut ke Isna? Sini? Itu sini. Awas dan lihat Isna.